Go Cat Go. Selamat datang di GoCast, Broadcast Your Story. Karena semua hal di sini harus dicakapkan, bualkan, ceritakan, komunikasikan, dan diskusikan. Kembali lagi dengan saya Asti Lalasati, dan bagi Sobat GoCast yang menonton tayangan live kami di channel Facebook GoTV, Anda dapat meninggalkan komentar dan pertanyaan yang bisa saja kami bacakan di segmen terakhir nanti. Nah, kali ini kami akan mendiskusikan hal yang jauh lebih detail dibanding episode sebelumnya yang membahas investasi masa depan di Tanjung Pinang. Hal yang lebih teknis, lebih detail terkait apa kabar Pelabuhan Tanjung Moco? Nah, sudah hadir bersama saya salah satu pembicaranya anggota BP wilayah Tanjung Pinang yang mengurusi FTZ, Bapak Iksan. Selamat datang, Bapak. Sama-sama. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, Pak, saya punya sedikit pembukaan lah, karena hasil saya baca-baca jurnal juga. Ini jurnal yang ditayangkan di International Conference on Water Research, Coastal and Ocean Engineering. Jadi di konferensi internasional terkait sumber daya air, lalu kepesisiran dan teknik perairan. Judul jurnal ini adalah Review on the Role of Ports in the Development of a Nation. Jadi bicara tentang kajian pentingnya peranan pelabuhan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dan dalam makalah ini dituliskan bahwa ports are a key component of the logistic change, bahwa pelabuhan punya komponen kunci terhadap distribusi logistik, rantai logistik, yang kemudian their operation has a direct effect on relevant economic variables such as export competitiveness and final import prices. Jadi langsung berdampak kepada daya saing ekspor dan harga final impor yang tentu saja affecting economic development in a nation, yang langsung berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Kita ambil case Singapura, Hong Kong, China, kan semua memang dari pelabuhan sehingga tumbuhlah ekspor impor itu ya Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, seberapa besar urgensi membangun pelabuhan bagi wilayah FTZ Tanjung Pinang? Ya, terima kasih Mbak Asti ya. Ya. Tadi saya sudah bilang, nama saya Iksan, saya tambahkan dikit. Saya dari BP Bintan, wilayah Kota Tanjung Pinang. BP Bintan, wilayah Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Ya. Jadi BP ini mungkin kemarin sore mungkin sudah dijelaskan sama Bu Minerva ya. Iya, BP Bintan itu ada dua ini, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Nah, kita yang di Kota Tanjung Pinangnya. Nah, untuk Pulau Bintan itu BP atau wilayah FTZ ini memang merupakan wilayah yang tidak menyeluruh, artinya enklat ya. Tidak seperti contohnya di Batam, Pulau Batam, satu pulau itu sudah merupakan FTZ menyeluruh. Nah, di Tanjung Pinang kita kebagian jatah itu di 1.300 hektar di Dompa dan 1.333 hektar di Senggara. Nah, itu cuma berada di mungkin nggak nyampe satu kecamatan aja kali ya, karena ini ya luasannya. Nah, di situ berarti otomatis semua peraturan tentang FTZ ada di wilayah tersebut, di dua enklave tersebut gitu ya. Nah, FTZ ini sebetulnya semangat yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Kita ini FTZ ini adalah KSN ya, kawasan strategis nasional. Nah, kita sebetulnya bicaranya bukan bicara daerah lagi, bicara nasional. Artinya Tanjung Pinang ini, khususnya Tanjung Pinang, Kepri secara umum, karena kita punya 4 FTZ, boleh saya bilang 4 FTZ di 4 BP di Kepri ya. Ada BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, BP Tanjung Pinang. Satu lagi ada di luar Kepri yaitu di Sabang. Nah, itu yang dikasih keistimewaan FTZ. Nah, kenapa FTZ ini dibentuk? Kenapa FTZ ini ada? Itu tadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang bisa dibangkitkan dari wilayah FTZ itu, yaitu dengan cara meningkatkan atau memperbanyak investasi di dalam kawasan tersebut. Nah, kenapa orang mau investasi di kawasan FTZ? Tentu ada sesuatu yang membedakan FTZ dengan FTZ. Nah, tentu pemerintah memberikan insentif. Insentifnya itu salah satunya adalah bebas pajak, kemudian insentif dari pemberian insentif untuk barang-barang konsumsi. Nah, otomatis tadi kalau kita bicara wilayah FTZ dan non-FTZ berarti ada dua wilayah yang berbeda kan? Ya. Nah, untuk memacu ekspor FTZ itu tadi bahwa
di wilayah itu kita investor berikan kebebasan untuk berinvestasi dengan tadi bebas pajak tadi, PPN terutama ya, bebas pajak tadi. Apapun barang yang dimasukkan ke wilayah FTZ untuk bahan baku, misalnya contoh mau bikin komputer ya, bahan baku yang terkait komputer kita masukkan ke dalam wilayah FTZ yang dibangun dalam satu pabrik, kemudian komputernya diekspor lagi. Nah, jadi apa intinya? Bahwa wilayah FTZ ini dibentuk supaya untuk meningkatkan ekspor. Aktivitas Ya. ekspor impor. Nah, Ya, ekspor nyambungnya ke tadi ke hub itu. Yap. Nah, kalau ekspor, kalau kita nggak punya pelabuhan, kita mau ekspor via mana, lewat mana. Nah, itulah pentingnya pelabuhan yang harus ada di kawasan FTZ atau Free Trade Zone ini. Nah, sementara ini karena kita memang masih satu BP dengan, kalau dari PP 41 tahun 2017-nya, kita ini masih satu PP di BP Pulau Bintan sebetulnya. BP Bintan ya. Nah, sementara ini untuk operasional pelabuhan untuk Senggarang dan Dompak ini kita masih ikut ke pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan bebas, yaitu salah satunya Sungai Kolak. Ya, Sekolah itu ya, Kijang. Nah, tadi Asti juga sudah menjelaskan bahwa ada komponen cost harga gitu ya. Jadi distribusi apapun, logistik nanti. nah apapun yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu barang, termasuk cost transportasi itu pasti akan berpengaruh terhadap barang itu yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas ekspornya. Nah, kalau kita sekarang pakai pelabuhan Kijang yang mungkin sekitar 20 kiloan ya, mungkin ya kurang lebih lah ya. Nah, itu kan untuk masuk ke investasinya ada di Dompak misalnya. Nah, itu kan butuh waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Belum lagi butuh kendaraan untuk mengangkut barang yang masuk di pelabuhan Kijang masuk ke wilayah. Berarti ini kan kos buruh, kos minyak, ongkos angkut pokoknya sifatnya. Nah, ini berarti high cost. Nah, itulah kenapa pentingnya harus ada pelabuhan di kawasan FTZ kami ini, yaitu di Dompak. Karena memang Dompak sendiri ini diperuntukkan nanti untuk industri manufaktur dari master plan yang kita buat. Kalau Senggarang itu untuk CBD. Ya. Nah, kalau bicara soal Tanjung Moco, Pak, sekarang kan Tanjung Moco sudah siap nih. Tahun lalu ya, Pak, kalau tidak salah. Apa tahun ini? Tahun lalu. Ya, bisa ceritakan sejarah sampai akhirnya Tanjung Moco pelabuhannya siap, Pak? Tanjung Moco ini pelabuhan yang cukup lama ya, pemain lama sebetulnya. Ini kayaknya kalau seingat saya lah, saya belum ada di FTZ waktu itu. Itu kurang lebih yang mungkin makan waktu 10 tahun lah. 10 tahun. Kenapa ini baru jadi sekarang? Gitu. Ini baru jadi yang dibilang pelabuhan gitu ya. Kita belum bicara kelayakan pelabuhannya gitu ya. Atau kecukupan fasilitasnya. Nah, kenapa baru jadi 10 tahun? Ya mungkin karena walaupun kita ini sudah ditunjuk sebagai KSN dari tahun 2007, mungkin pemerintah mungkin masih punya keterbatasan untuk membangun infrastruktur, karena memang infrastruktur yang untuk dermaga ini yaitu baru dibangun dia kurang lebih lah 10 tahun yang lalu lah, mungkin bertahap. Nah, alhamdulillah setelah hampir kurang lebih 10 tahun jadi sekarang 2017. Nah, ini dengan masa tunggu yang selama ini kan sayang nih kalau udah jadi nih, walaupun givennya masih seperti ini, layak apa tidak layak ya kita sesuaikan dulu gitu. Kenapa nggak kita pakai? Nah, ini yang harus dibahas lagi nanti. Oke, bicara soal ini dulu, Pak. Master plan awalnya Tanjung Moco sendiri dalam bayangan Pak Iksan ini atau dalam pihak BP melihatnya akan seperti apa sih Tanjung Moco? Apakah berkaca, nanti akan kayak Batu Ampar atau seperti di Surabaya atau Semarang dalam bayangannya? Kita dari 4 BP ini kan saudara tua kita adalah BP Batam. Iya. Ya, memang Batam lah yang paling maju karena memang dari sisi kelembagaan pun BP Batam ini sudah menjadi badan BLU dia. Berbeda dengan 3 BP ini dari sisi kelembagaan ya. Nah, tentu mereka sudah established dan memang sudah sangat-sangat lebih maju daripada BP yang lain. Nah, kita pasti akan mengarah mempunyai cita-cita bahwa yang kita punya ini nanti akan seperti Batam. Seperti Batu Ampar. Seperti Batu Ampar. Karena yang terbesar Batu Ampar. Batu Ampar. Nah, sebelum Sobat Gokes kebingungan, seperti apa sih gambaran pelabuhan Tanjung Moco? Mungkin belum banyak yang main ke Dompak. Saya punya tayangan highlight-nya, Pak. Kita bisa lihat, saksikan bersama-sama untuk segmen ini. Go! Tanjung Moco sebuah harapan baru untuk iklim investasi di Kota Tanjung Pinang.
Hadirnya pelabuhan untuk kebutuhan penyaluran barang-barang milik pengusaha atau investor ini ternyata telah mengantongi izin sejak awal tahun 2020 ini. Namun tentu untuk sebuah operasional yang baik, sebuah sarana tentu harus dibekali dengan fasilitas yang juga mumpuni untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan menciptakan sebuah kepraktisan dalam operasionalnya. Sudahkah pelabuhan Tanjung Mocho mampu menjadi andalan untuk menarik minat investor? Dan apakah Tanjung Mocho akan berbenah menjadi lebih memiliki fasilitas yang memadai di kemudian hari? Temukan diskusi menarik bersama GoCast, Broadcast Your Story. Nah, jadi tadi kondisi terkini yang kami dapat, Pak, gambarannya. Kalau misalnya memang Tanjung Mocho mau beroperasi, prioritasnya pembangunan infrastruktur apa, Pak, yang dibutuhkan? Oke. Tadi udah disinggung kira-kira cita-cita kita ke arah mana. Iya, ya. betul. Memang cita-cita kita tentu kalau cita-cita kan harus tinggi kan. Betul. Harus tinggi. Jadi kalau pencapaian cuma separuh ya, udah lumayan tinggi gitu ya. Nah, untuk supaya jadi pelabuhan yang baik kan bayangan kita ini kan bukan pelabuhan penumpang ya, yang utamanya adalah pelabuhan bongkar muat gitu ya. Nah, tentu di situ nanti bayangkan ada kontainer-kontainer besar, kapal-kapal besar yang masuk, yang bawa bahan baku, baik keluar ataupun ke dalam pelabuhan tersebut. Nah, otomatis kan nanti perlu alat-alat berat di situ, kren segala macam. Kemudian nanti setelah diangkut dari kapal, tentu dia perlu punya gudang. Nah, punya gudang untuk menyimpan barang-barang yang diangkut tadi, yang mau dikirim ataupun yang sudah yang tiba gitu ya. Nah, terus juga kapal itu kan nanti perlu air, ya perlu juga sumber listrik segala macam. Nah, jadi semua itu yang memang masih harus dipersiapkan gitu ya untuk ini. Nah, tahun ini memang BP Tanjung Pinang sudah berupaya untuk merencanakan namanya itu pekerjaan kalau nggak salah DED, perencanaan sisi darat Pelabuhan Tanjung Mocho. Jadi apa aja yang kita perlukan nanti untuk supaya pelabuhan tersebut layak untuk dipakai, ya, untuk dipakai dan sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di tempat kita karena dia lihat fasilitasnya udah memadai ini, oke, kita bisa investasi di sini. Nah, Kurang lebih siapa saja institusi atau instansi yang mau diajak kerjasama, Pak, membangun tadi banyak sekali kan infrastruktur yang mau dibangun, Pemko kah, Pemprov atau BP saja? Ya kalau KSN ini kelebihannya siapa aja bisa keroyokan membangun di situ. Artinya secara umum, contoh untuk kawasan Dompa itu kan kita yang namanya infrastruktur ya samping pelabuhan, perlu jalan, perlu listrik, perlu air. Nah itu kan nggak mungkin kalau memang seandainya cuma kita BP Tanjung Pinang yang menyediakan karena memang tadi keterbatasan anggaran. Nah KSN ini kan berarti ada anggaran yang bisa masuk tuh anggaran dari provinsi, anggaran dari pusat sendiri, kemudian anggaran dari Kota Tanjung Pinang. Nah, saya pikir semuanya harus terlibat di situ untuk masalah pembangunan pelabuhan Tanjung Mocho. Nah, untuk Tanjung Mocho ini sendiri sekarang itu adalah yang bangun itu adalah Kementerian Perhubungan melalui KSOP. Nah, tentu asetnya sekarang masih di KSOP. Nah, kalau kita bicara aset kan itu sangat panjang dan harus jelas. Nah, bukan aset Tanjung Pinang, bukan aset BP Tanjung Pinang karena memang belum diserahkan ke BP Tanjung Pinang. Itu masih aset dari KSOP. Kemudian wilayah yang tadi 1.300 hektar itu memang pelabuhannya masuk di dalam wilayah FTZ, wilayah FTZ Dompa tadi. Oke. Terus di kawasan pelabuhan tersebut yang nantinya buat gudang dan segala macam itu 10 hektar itu tanahnya punya Pemko. Jadi dari situ sebetulnya sudah kelihatan kebaca ya Pak yang harusnya sama-sama lah untuk membangun ini. Kemarin di episode sebelumnya kita mengundang juga perwakilan Pemko, ada staf ahli yang datang dan beliau mengatakan bahwa siap bekerja sama dengan BP Tanjung Pinang. Kalau memang ada target dekat, tadi kan baru buat perencanaan nih Pak infrastrukturnya. Langkah apa yang paling pertama perlu dilakukan BP Tanjung Pinang dalam tahun ini atau tahun depan? Apa yang perlu dibangun atau apa yang perlu diadakan? Paling dekat saja. Sekarang ini, itu tadi saya bilang tahun ini Tanjung Pinang anggaran tahun ini sudah membuat perencanaan untuk perencanaan kan, ataupun perencanaan untuk sisi darat pelabuhan Tanjung Mocho. Nah, jika nanti tahun depan anggarannya memadai, itu sudah bisa mulai dibangun. Misalnya tadi rencanakan ada gudang di situ, luasnya 1 hektar. Nah, butuh duit tahun depan. Nah, itu pun mungkin mudah-mudahan ada tahun depan. Cuma memang di situ, di tempat yang akan dibangun itu sekarang itu merupakan asetnya itu aset Pemko Tanjung Pinang. Nah, ini memang harus didudukkan lagi, dibicarakan lagi dengan Pemko Tanjung Pinang.
mungkin bisa diserahkan ke kami atau memang Pemkot Tanjung Pinang yang akan lanjut ke sana. Kemudian juga pelajaran pengalaman saya selama ini juga mulailah dibahas masalah pengelolaannya seperti apa. Jadi simultan aja infrastrukturnya dibangun, kemudian untuk sisi pengelolaannya juga harus sambil jalan dipikirkan. Sudah pernah ada Pak forum-forum terkait hal ini sebelumnya yang dilaksanakan oleh BP Tanjung Pinang? Sounding ke berbagai pihak ya berarti ya? Ke BP Tanjung Pemkot Tanjung Pinang sudah. Nah, bicara soal tadi Pelabuhan Tanjung Moco, apakah menurut Bapak kondisi existing sekarang memang sudah sesuai dengan desain dan bayangan BP atau sebenarnya belum sepenuhnya pembangunan ini belum selesai gitu? Kalau grand design itu tadi kalau cerita kan harus tapi bukan berarti ini tidak memadai, tidak. Cuma mungkin dari yang 10 ini baru 2-nya gitu, bertahap. It's okay lah, tapi ini manfaatkan dulu, coba kembangkan dulu. Nanti tentu pemerintah pusat juga lihat kan, oh ini dikasih segini dia bisa ngembangin wilayah ini, kita tambah lagi. Bocoran Pak. Awal mula pelabuhan ini dibuat, apakah memang inisiatif dari Kemenhub membantu ya, atau memang request dari BP? Seingat saya kalau 10 tahun yang lalu mungkin ini saya nggak begitu menguasai historinya, tapi mungkin pada saat itu mulai dibangun malah mungkin sebelum wilayah BP-nya ada sebelum wilayah FTZ ini didelineasi ya, sebelum ada zonasi. Karena ini 2007, saya yakin ini mungkin sebelum 2007 udah mulai dibangun, tapi nanti dikoreksi lagi lah sama Bapak. Iya, karena nanti kita juga ada pembicara dari KSOP sehingga kita bisa klarifikasi dan validasi juga sebenarnya ini request-nya BP atau memang ada inisiatif dari Kemenhub melihat ada potensi ya. Sekarang untuk penyelesaiannya memang kita minta dan sama-sama dorong Sudah pernah digunakan, kan sudah uji coba juga ada kapal yang masuk Pak, tapi pernah nggak sih investornya sendiri yang bilang ke BP untuk segera dong operasi buka buat kami? Ada beberapa yang ini mereka nunggu karena memang sudah ada juga yang mempunyai lahan di situ, yang mungkin yang juga sudah ada beberapa yang mulai mendirikan pabrik juga yang memang mau itu segera Artinya mereka minta ini belum pernah masuk dan tetap di sekolah atau sudah pernah masuk? Belum ya Pak ya? Kendala paling besar? Itu tadi karena fasilitasnya belum memadai ya. Dan memang fasilitas belum memadai lah, yang jelas fasilitas yang ini. Yang lain-lain masalah izin mungkin sebetulnya sudah ada kalau nggak salah ya. Dari ini kan kemarin rencananya yang Sri Payung Payung itu kan mau dipindahkan sebagian ke situ diuji coba, tapi belum, kan ada kendala ini, nanti mungkin lebih detail sama dari pihak KSOP kita juga bisa menanyakan kendala teknis yang mungkin kita masih awam, belum tahu, dan tentu saja kalau perkara soal tadi berarti permintaan pasar dari pihak investor sudah minta semoga Dompak ini bisa benar-benar menjadi pelabuhan bongkar muat ekspor impor ya Pak ya. Kalau nggak ada permintaan kita yang harus create betul. Makanya saya pengen tanya dulu, masalahnya ini adalah request dari BP, request investor atau inisiatif Kemenhub. Nah, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini bersama pembicara selanjutnya, tetap di GoCast, Broadcast Your Story. GoCast. Go!